paradigma yang beredar, terutama di kalangan milenial zaman sekarang. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa menjadi seorang terapis itu adalah profesi yang rendahan, terkesan hina, bergelut dengan keringat, dan masih banyak lagi ocehan dari mereka. Saya kasihan sekali dengan cara berpikir mereka yang sempit. Padahal apapun profesi yang selagi itu halal, maka itu adalah pekerjaan yang baik, dibanding dengan para oknum pejabat korup yang pantas disebut sebagai perampok berdasi. Kok jadi ke situ ya? Gak usah muter kemana-mana deh, so tau banget ngomongin politik. Baik, biar nggak gagal paham, sedikit kita ulas apa itu arti kata terapis menurut kaidah bahasa. Berawal dari arti kata terapi. Dalam bahasa Yunani, arti kata terapi berasal dari kata terapeia, artinya pengobatan. Secara medis, kata terapi sinonim dengan istilah pengobatan yang memiliki dua kategori, terapi abortif, terapi suportif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Bisa dikatakan sebagai pengobatan penyakit, bisa pula dikatakan sebagai perawatan penyakit. Jadi, orang yang melakukan tindakan terapi disebut sebagai terapis. Contoh lain, penyanyi disebut dengan vokalis, pemain gitar disebut dengan gitaris, pemain piano disebut dengan pianis. Sekali lagi, orang yang melakukan tindakan terapi disebut sebagai terapis. Sampai di sini paham? Semoga Anda lebih pintar. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyebutkan orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional disebut dengan tabib atau bahasa Arabnya tabibun, memiliki arti dokter. Maka, terapis sama halnya dengan profesi tabib atau dokter yang memiliki keterampilan di bidang pengobatan, baik ditempuh jalur keilmuan formal maupun non formal sesuai dengan kapasitas bidang keilmuannya. Profesi tabib atau dokter atau terapis tidak bisa dilepaskan dari keseharian masyarakat. Ketika ada yang sakit, semua orang sepakat bahwa hal yang pertama kali terlintas di benak mereka adalah harus segera mendatangi seorang tabib atau dokter atau terapis untuk menangani keluhan yang dirasakannya. Kita akan ulas beberapa keistimewaan menjadi seorang tabib, dokter, atau terapis. Yang pertama adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Termasuk karunia Allah yang memberikan kelebihan kepada hambanya yang tidak dimiliki oleh semua orang, dapat membantu mengobati orang yang sakit dan menjadi wasilah kesembuhan penyakitnya. Yang kedua, berpeluang mendapat pahala. Islam sangat memuliakan profesi seorang tabib, dokter, atau terapis dengan berpeluang menghasilkan pahala yang terus mengalir. Jika ia berniat ketika mempraktekkan ilmunya ini untuk menjalankan kewajiban dan berbuat baik kepada sesama, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ketiga yaitu mendapat keistimewaan di tengah masyarakat. Yang keempat, hal terpenting adalah berpeluang dalam dakwah dan memberikan nasihat bahwa sikap seorang mukmin untuk meyakini bahwa kesehatan dan penyakit memiliki hikmah yang mengandung nilai kebaikan maupun pembelajaran dalamnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.